Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GBI Kerajaan Allah? Masih tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita firman Tuhan, yang dimana kita sudah sampai kepada Keluaran pasal yang ke-18 ya. Jadi pembacaan berurut kita sudah sampai kepada Keluaran pasal yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari yang lalu kita sudah belajar bahwa dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengarahkan memasuki padang gurun. Ternyata tujuan Tuhan adalah mereka akan dibawa ke Gunung Sinai. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa berat. Beberapa kali bangsa Israel mereka menggerutu kepada Tuhan karena memang perjalanannya berat. Tapi Tuhan terus membawa mereka setapak demi setapak sampai akhirnya mereka bisa melewati Masa dan Meriba. Nah, ini perhentian mereka yang terakhir. Nah, waktu mereka hendak menuju ke Gunung Sinai, di ayat 18 dikatakan bahwa mertua Musa yaitu Yitro datang mengunjungi Musa, ya, karena mendengar bahwa Allah sudah menolong Musa dan bangsa Israel dengan cara yang luar biasa. Nah, ketika mertua Musa ini, Yitro ini sedang mengunjungi Musa, lalu mertua ini melihat, ya, setiap hari Musa itu harus menghadapi bangsa Israel, mengajar mereka, mengadili mereka. Ketika mereka bangsa Israel bertanya tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan mereka, mereka senantiasa datang kepada Musa. Bro, bisa bayangkan kalau hampir sekitar 1 juta orang sampai 2 juta orang semua bergantung kepada Musa. Sampai akhirnya, ya, Yitro melihat Musa begitu kelelahan, demikian juga bangsa Israel begitu kelelahan. Jadi mereka harus mengantri, sementara Musa harus mengadili satu persatu jika ada persoalan di antara mereka. Karena melalui Musa lah bangsa Israel mencari jawaban dari Tuhan, mencari petunjuk dari Tuhan. Lalu Yitro dipakai oleh Tuhan untuk memberitahu Musa bahwa cara yang demikian adalah cara yang kurang tepat, ya, karena akan membuat Musa dan bangsa Israel tentu sangat lelah. Kemudian Yitro mengajarkan untuk membangun sebuah sistem, ya, dikatakan mereka yang pertama harus mencari orang-orang yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pada pengejaran suap. Lalu orang-orang seperti ini mereka tempatkan menjadi pemimpin atas 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang, dan hanya perkara-perkara besar saja yang ditangani oleh Musa. Jadi rupanya Tuhan mempersiapkan bangsa Israel melalui Yitro dengan membangun satu sistem sebelum mereka nanti sampai di Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah, untuk menerima petunjuk Allah bagi mereka. Jadi Musa harus mulai memuridkan dan melatih dari antara umat Israel untuk menjadi pemimpin. Nah, firman Tuhan menjadi fondasi utama bagi umat Israel. Mereka diajar, dilatih melalui sebuah sistem pemuritan kalau sekarang kita mengenalnya. Inilah sebetulnya yang akan membentuk watak dan karakter bangsa Israel untuk menjadi satu bangsa yang baru. Karena mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi satu bangsa pilihan Tuhan. Bukankah selama ini ketika kita membaca firman Tuhan, yang menjadi persoalan dalam perjalanan mereka adalah karakter mereka.
menjadi penghalang mereka maju. Mereka suka menggerutu. Mereka suka menyalahkan Tuhan atas situasi yang ada. Karena apa? Kita ingat bahwa mereka baru saja keluar dari Mesir sebagai bangsa budak. Jadi mental mereka adalah mental budak. Mental Mesir itu harus ditinggalkan. Dan harus mulai dibangun satu mental, satu kehidupan yang berbeda, satu kehidupan yang baru. Tuhan ingin mempersiapkan sungguh-sungguh bangsa ini, Israel, untuk menjadi umat pilihan Allah dengan mental yang baru, dengan karakter yang baru. Sebab nanti di Gunung Sinai, Tuhan akan memberikan hukum-hukumnya, tata nilai mereka. Tuhan akan memberikan perjanjiannya. Tuhan mengikatkan diri kepada orang Israel dengan perjanjiannya. Tentu mereka harus dipersiapkan untuk sungguh-sungguh menjadi bangsa perjanjian. Khususnya dipersiapkan dalam hal mentalnya, dalam hal sikap hatinya. Jadi perubahan mental dan karakter itu menjadi sangat penting ketika kita ingin dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang besar. Ya. Berkat tanpa karakter akan menciptakan monster. Tetapi berkat disertai karakter akan menciptakan master-master. Ya, orang-orang yang luar biasa, yang hebat di tangan Tuhan. Jadi Tuhan sedang mau mengajar mereka, melatih mereka untuk diajarkan tentang sikap hati, sikap takut akan Tuhan, ya, karakter yang benar, untuk mempersiapkan mereka menerima hukum dan perjanjian Tuhan di Gunung Sinai. Nanti saudara akan melihat bahwa peristiwa di Gunung Sinai itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi orang Israel, ya. Bahkan sampai hari ini semua hukum-hukumnya dipegang oleh orang Israel. Jadi betapa pentingnya sikap hati, sikap takut akan Tuhan. Betapa pentingnya karakter yang baik. Meninggalkan sikap hidup yang lama, sikap hidup Mesir gambaran duniawi, sikap hidup duniawi, dan memulai dengan karakter kerajaan. Ya, karena Tuhan akan membangun mereka bukan hanya sebagai bangsa, tapi dikatakan sebagai bangsa kerajaan imam, di mana orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi mental kerajaan sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan hati yang mau diajar, dimuridkan, dan dibutuhkan hati yang siap dibangun menjadi karakter yang baru, karakter kerajaan. Jadi betapa pentingnya memiliki mental karakter kerajaan yang dibangun melalui pemuritan. Karena itu sedang mempersiapkan kita menjadi umat yang dipercaya oleh Tuhan hal-hal yang besar. Ada beberapa firman Tuhan yang saya akan kutip, saudara. Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bayangan luar biasa. Segala perjanjian Tuhan, rencana Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan beritahukan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang memiliki karakter kerajaan, karakter yang siap untuk dilatih, karakter yang siap untuk diajar. Karena karakter yang siap dilatih dan diajar itu digambarkan sebagai sebuah bejana yang siap menampung harta-harta berharga yang Tuhan akan percayakan. Jadi hari ini saudara belajar dari Keluaran pasal yang 14, Keluaran pasal 18, maaf. Kita melihat betapa pentingnya mempersiapkan dengan sistem yang benar untuk apa? Memberikan dasar pendidikan karakter, pendidikan mental. Jadi kalau saudara mau ingin dipakai Tuhan dengan besar di tangan Tuhan, dengan hal-hal yang besar,
Persiapkan hati untuk mau diajar oleh Tuhan. Persiapkan hati untuk mau dimuridkan. Karena hanya itu yang Tuhan bisa pakai. Karena lewat firman-Nya, lewat hukumnya, Dia akan memberikan kepada kita jalan yang diberkati untuk kita ke depan. Hari ini saudara, mari siapkan hati saudara, siapkan hidup saudara. Setiap hari merenung firman Tuhan 5 menit, 10 menit untuk membangun hati saudara menjadi orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Lewat pemuritan tiap pagi hari ini, tanpa sadar saudara sedang dibentuk karakter kerajaan dalam hidup saudara. Kiranya pembacaan firman Tuhan berurut ini, kita akan terus belajar secara sistematis tentang firman Tuhan. Dan saudara, doa saya bagi saudara, saudara semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh, tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini boleh saudara lewati bersama dengan Tuhan, dan engkau akan melihat hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap warga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Hari-hari ini kami percaya inilah saat Tuhan sedang membangun, mempersiapkan setiap warga kerajaan Allah memiliki mental kerajaan. Oh, biarlah hati kami menjadi hati seorang murid yang siap diajar, siap dilatih, siap dimuridkan. Supaya Tuhan, ketika Engkau mempercayakan hal yang besar bagi kami, hati kami siap. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Engkau memberkati seluruh warga kerajaan Allah dengan kesehatan, dengan berkat jasmani, rohani, keluarga yang diberkati, masa depan yang diberkati, bahkan anugerah serta kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.